Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di mata kuliah Akhlak Muamalah. Tema kali ini tentang transaksi ekonomi dalam pandangan Islam. Pekan yang lalu kita membahas jual beli. Ini masih ada kaitannya dan ini juga sangat erat kaitannya dengan muamalah. Akhlak bermuamalah. Bagaimana akhlak bersosial, bagaimana dan sosial yang paling dekat dan yang pasti sering kita lakukan adalah misalnya jual beli. Oke, apa sih definisi dari transaksi ekonomi itu? Transaksi ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi atau individu, ya, pihak organisasi atau individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Jadi yang ingin melakukan perubahan, bersosial dengan orang lain, melakukan jual beli disebut dengan transaksi. Itu baik organisasi maupun individu. Misalnya organisasi bagi rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai PT atau kantor atau CV misalnya kan, dengan CV yang lain. Nah, itu dengan pihak organisasi. Ya, misalnya individu misalnya mau mengembangkan hartanya, itu disebut dengan transaksi, ya. Kemudian ekonomi itu adalah suatu sebutan kegiatan yang mengatur urusan harta kekayaan, baik itu memperbanyak jumlah kekayaan dan pengadaan atau berhubungan dengan mekanisme pendistribusian, itu disebut dengan ekonomi. Jadi pengertian transaksi ekonomi itu ya kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi, ya, baik secara kelompok atau individu, kegiatan yang dilakukan baik secara kelompok atau individu yang tujuannya untuk melakukan perubahan atas harta atau finansial yang dimiliki. Harta atau finansial yang dimiliki dari sejumlah kekayaan, ya, dari sejumlah kekayaan atau pengadaannya. Nah, jadi ini kan pasti tidak lepas dari sosial, lagi-lagi kan. Tidak bisa lepas dari sosial. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimana secara Islami muamalah berakhlak sosial dalam hal transaksi, khususnya transaksi ekonomi. Kalau kemarin jual beli ya, harus harus jelas barangnya. Kalau kemarin jual beli kan harus saling ridho, adanya tawar menawar itu saling ridho gitu. Penjual membeli harga awal sekian, pembeli menawar sekian, tidak saling menyakiti, banyak. Nah, sekarang transaksinya, jadi transaksinya. Oke, hukum pelaksanaan ekonomi Islam, ya, hukum pelaksanaan ekonomi transaksi dalam Islam itu ada ditegaskan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Wa'anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjakanlah harta bendamu, transaksikan harta bendamu itu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Nah, intinya di sini wa anfiqu fisabilillah, belanjakanlah harta bendamu itu di jalan Allah. Transaksikan harta bendamu itu di jalan Allah. Transaksikan hidupmu itu untuk hanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia tidak kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah kan beriman demikian. Jadi orientasikan, niatkan segala sesuatunya di bumi ini hanya untuk Allah. Transaksikan apapun, transaksi yang jadi guru, transaksikan proses pembelajaran itu, kemampuan yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki,
tidak hanya transfer of knowledge saja, tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi juga ada niat ibadah di dalamnya. Niat karena Allah, mencerdaskan anak didik, mengamalkan ilmu, ya kan? Mengajarkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Karena dalilnya kan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian wahai manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentang ekonomi saja ada Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu bersifat sangat-sangat universal. Tentang ekonomi ada di dalam Al-Qur'an. Secara tidak langsung juga mengajarkan dan belajar Al-Qur'an. Tuh. Kemudian transaksi dalam Islam pertama ada 4 ya. Ini belum prinsipnya, nanti prinsipnya ada sendiri. Transaksi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak bersifat fisik semata, tapi juga non fisik. Misal rasa bangga, rasa saling menghargai. Nah, beda dengan yang tidak ada yang di luar ajaran Islam ya, mungkin ya. Wallahu alam. Di Islam itu ya kita ini melakukan transaksi, kita melakukan sosial, itu tidak hanya memperhatikan diri sendiri saja, tapi juga diri sekitar, tapi juga sekitar, lingkungan sekitar, orang lain. Transaksi jual beli, ada penjual, kemudian yang beli nawar. Lah kamu tidak mau, ya sudah kok nawar terlalu rendah gitu kan, tidak seperti itu juga. Tapi ada ya jangan, tapi ada kata-kata yang baik di situ. Ada rasa bangga, rasa menghargai. Ya janganlah kalau nawar sekian, saya tidak balik modal, modal saya aja sekian gitu kan. Rasulullah itu al-amin, dipercaya ya. Dipercaya, maka sebagai pedagang, beliau Rasulullah sebagai pedagang, akhirnya pembeli merasa senang. Bahkan pembelinya pun tidak hanya dari umat muslim saja. Karena saat itu kan Rasulullah masih proses turunnya Al-Quran, ajaran Islam itu masih berproses. Sambil berdagang, berdakwah, beliau menerapkan dalam kehidupan keseharian, dalam bermuamalahnya. Kemudian yang kedua, nilai dikendalikan secara seimbang antara penawar dan permintaan, sehingga kegunaannya bisa didapatkan pada batas unit paling akhir. Jadi tidak ada monopoli harga, tidak ada kelangkaan barang, semua sesuai dengan kebutuhan. Apalagi ya, keseimbangan. Jadi semua itu transaksi dalam Islam itu adalah untuk keseimbangan, saling membutuhkan, menghargai, gitu kan. Yang ketiga, aktivitas manusia tidak tergantung pada peran dimainkan oleh harga itu tadi kan. Semuanya dari dorongan moral. Iya, manusia itu sifatnya ingin untung lebih banyak, tidak ingin rugi. Tapi kan juga tidak menghalalkan segala cara. Ngono yo ngono ning ojo ngono gitu kalau bahasa Jawa itu kan. Gitu ya gitu, mengambil untung ya ngambil untung, berhasil ya berhasil, tapi juga tidak dengan cara memfitnah penjual sebelah misalnya kan, tidak dengan cara eh, apa namanya mengurangi takaran, tidak dengan cara-cara negatif yang licik lah gitu. Oke, yang keempat, terpenuhinya kebutuhan manusia secara jasmani dan rohani, bukan tujuan utama, tetapi juga untuk tujuan yang utama, paling utama adalah beribadah kepada Allah itu tadi. Jadi yang keempat, rasa dalam Islam itu lagi-lagi semuanya karena Allah Ta'ala, saling membantu, eh, beribadah, mencari nafkah, bekerja, melakukan transaksi, bersosial, berakhlak muamalah, bermuamalah dengan baik, dengan santun, berbudi. Tuh. Kemudian prinsip. Nah, ini baru sekarang kita masuk dalam ke prinsip. Kalau tadi eh, dalam Islam itu ada yang pertama adalah untuk saling menghargai, kebutuhan jasmani, kebutuhan ya, selain kebutuhan jasmani juga kebutuhan rohani. Jasmaninya kan iya butuh uang, butuh makan, butuh kerjaan, butuh untung gitu. Tapi dalam kepentingan rohaninya ada terasa dalam Islam ada saling menghargainya, saling ada bangga, rasa bangga. Kemudian yang kedua, tidak
memonopoli pasar, tidak curang, tidak fitnah, sesuai dengan kebutuhan, saling barter, gitu ya, saling membutuhkan. Dan yang keempat, yang paling penting adalah semua diniatkan, dalam transaksi pun bermuamalah diniatkan lillahi ta'ala. Sekarang masuk dalam prinsip pelaksanaan transaksi Islam itu seperti apa? Adanya akad. Segala sesuatu itu pasti adanya akad. Mau nikah ada akad nikah, ya. Jual beli ada akad jual beli. Nah, akad itu supaya apa? Eh, terjadi kepuasan batin atau terjadi win-win solution, apalagi ya, ada ya akad, apa istilahnya ya, kesepakatan gitu, adanya kesepakatan yang sudah disepakati, dan itu tidak boleh kedua belah pihak, karena bermuamalah bersosial kan pasti melibatkan pihak lain, tidak individu kan. Yang tidak boleh dilarang dari kedua belah pihak yang bermuamalah, yang bertransaksi tadi itu. Seperti satu, adanya akad. Akad atau perjanjian harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi. Untuk itu dalam proses transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan, mulai dari penentuan harga. Oh, kamu jual harga sekian ya. Oke, harganya 50.000. Tak tawar ya, 40.000 boleh ndak? Nah, ini eh, barangnya saya sudah cocok, sudah oke ini. Syarat-syarat penjualan sudah memenuhi syarat. Yang dijual itu barangnya sendiri, barangnya si penjual sendiri. Tidak boleh dari hasil maling, colongan. Tidak boleh barang tetangganya dijual, apalagi barang yang halal itu ya. Tidak boleh yang diharamkan yang dijual. Misalnya seperti apa, homer, narkoba dan sebagainya. Dan pembelian barangnya juga dari uang dari hasil yang halal, jelas, tidak syubhat. Itu akad, adanya perjanjian. Oke, saya beli sekian. Kalau memang jual beli online seperti yang pekan lalu kita bahas, itu kan harus jelas, barangnya harus jelas. Terus ada apa namanya itu, penilaian, itu namanya bintang berapa, bintang 1 2 3 penilaian itu kan. Nah, itu kan juga menjadikan pembeli yang lain menjadi bisa berpikir ulang. Oh, ini banyak pembelinya. Oh, banyak komentar positif. Jadi yakin di sini. Oh, barangnya tepat waktu sampai, misalnya gitu. Oh, barangnya sesuai gambar, sesuai apa namanya itu, spesifikasi, misalnya gitu. Itu kan walaupun online sekalipun transaksinya juga tetap ada akad di situ. Yang kedua, suka sama suka. Maksud suka sama suka di sini ya, oh barangnya sesuai, harganya oke, tidak ada paksaan, tidak ada yang terzalimi. Harus ada sadar dalam melakukan transaksi, itu harus sadar tidak dalam pengaruh alkohol, narkoba, tekanan, misalnya dalam transaksi. Kalau tidak beli maka anakmu akan diculik gitu. Itu kan juga tidak boleh. Itu bukan prinsip transaksi dalam Islam seperti itu. Berakal, juga bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Banyak banyak barangnya, banyak macam barang gitu. Tidak hanya satu, jadi bisa milih mana lebih baik gitu kan. Itu kan pasti penjual akan senang. Tapi kalau barangnya cuma satu, kemudian kok kalau sudah megang harus dibeli gitu ya, sudah lihat harus dibeli, itu kan akhirnya tidak terjadi keriduan, tidak terjadi suka, tidak ada kesukaan di situ, tidak ada kesenangan. Pasti nanti pindah ke penjual yang lain gitu. Nah, kita sebagai umat muslim, orang Islam, prinsip-prinsip transaksi dalam Islam seperti ini yang kita kedepankan gitu. Kedepankan. Jadi tidak sesama muslim itu saling memperkuat ekonominya, nantinya harapannya seperti itu kan. Daripada beli di apa namanya, kalau memang di tempat
tetangganya, toko tetangganya ada barang yang dibutuhkan dan hanya butuh 1, 2, 3 misalnya, ya tolong belilah di sana. Itu tidak harus ke mall, tidak harus ke market-market yang dikuasai oleh sekelompok atau seseorang tertentu gitu, kapitalis lah itu. Nah, kita kan secara tidak langsung menghidupkan ekonomi tetangga, menghidupkan ekonomi sesama muslim. Toh pasti yang jelas lebih murah pasti. Karena kalau di mall, di minimarket itu kan belum bayar karyawannya, belum bayar listriknya, belum bayar pajaknya dan sebagainya. Kemudian prinsip selanjutnya prinsip akuntansi dan kejelasan transaksi. Jadi jelas transaksinya lewat transfer, cash, tempo, angsur atau apalagi tunai, ya kan. Nah, ini prinsip ini harus dilakukan agar tidak ada konflik, merasa tertipu, pelaku transaksi yang kabur. Untuk itu Allah mengatakan bahwa hendaklah ada saksi, ya. Jadi ada saksi. Misalnya jual beli online akan ada saksi pihak ketiga transfernya, berarti kan dari si penyedia aplikasinya misalnya gitu. Tuh. Jadi supaya saling percaya, ya tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Jadi tidak ada bukti juga, ada bukti. Jadi bukti transfer mana gitu kan. Misalnya barang belum nyampe itu bisa klaim gitu kan. Bukti transfer sudah ada ini gitu kan. Jadi harus ada transaksi. Misalnya beli hal yang besar gitu, beli rumah aja misalnya kan ada notaris misalnya gitu. Sebagai pihak ketiga atau sebagai saksi gitu ya. Kemudian prinsip yang keempat yang paling penting, ini dalilnya ada, dilarang menipu dan riba. Hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan, rusak misalnya kok dijual, atau misalnya barang mau dikirim besok kok belum dikirim, sudah satu pekan kok belum dikirim misalnya gitu. Kemudian yang riba gitu, tidak adanya kelebihan harta, itu namanya riba, itu tidak dibolehkan. Al-Baqarah surat ke 278. Oke, ini pembahasan kita tentang transaksi ekonomi dalam pandangan Islam. Silakan teman-teman yang belum dipahami, silakan ditanyakan dan didiskusikan oleh teman-teman yang lain di kelas Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.